Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ahibati fillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari tajwid. Sedikit dari ilmu tajwid. Perlu diketahui, hukum mempelajari tajwid ialah fardu kifayah, yang berarti jika telah diamalkan oleh orang lain atau sebagian orang, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Akan tetapi, hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran ialah fardu ain, yang bermakna seluruh kaum muslimin di muka bumi ini wajib hukumnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran. Ada 5 macam hukum-hukum nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran. Yang pertama ada izhar, kedua ada idgham bi gunnah, ketiga ada idgham bila gunnah, keempat ada iqlab, kelima ada ikhfa. Yang pertama adalah izhar. Izhar secara bahasa ialah jelas. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, izhar ialah membaca nun sukun atau tanwin secara jelas tatkala ia bertemu dengan huruf-huruf izhar. Maksudnya, tatkala kita membaca Al-Quran dan kita menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar ada 6, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka nun sukun atau tanwinnya kita baca secara jelas. Contoh: siratal ladzina an'amta, an'amta, an'amta. Nun sukun bertemu dengan ain, maka kita baca secara jelas nun sukunnya. Tidak ada dengung dan juga tidak ada sangar. Contoh lain: faminhum man amana, man amana. Faminhum ada 2. Minhum nun sukun bertemu dengan ha, nun man amana nun sukun bertemu dengan hamzah. Kita baca secara jelas nun sukunnya. Ini adalah contoh dari izhar. Yang kedua ialah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Maka maknanya ialah membaca nun sukun atau tanwin dengan cara dileburkan ke huruf setelahnya tatkala ia bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah dan juga dibaca secara dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4: waw, mim, nun, dan ya. Contoh: min waraihim, min waraihim. Nun sukun bertemu dengan waw. Kita leburkan nunnya ke huruf waw dan kita baca secara dengung. Contoh lain: wa idh qultum ya Musa lan nu'mina, lan nu'mina. Nun sukun bertemu dengan nun, maka kita leburkan ke huruf nun setelahnya dan juga kita baca secara dengung. Yahdi may yasha. Nun sukun bertemu dengan ya, maka nun sukunnya kita leburkan ke huruf ya dan dibaca secara dengung. Ini adalah contoh dari idgham bi gunnah. Selanjutnya yang ketiga ialah idgham bila gunnah.
Sama seperti yang sebelumnya, bedanya ialah kalau idgham bigunnah kita membaca secara dengung, sedangkan idgham bila gunnah kita baca tanpa dengung. Dan hurufnya ada 2, lam dan ro. Maka idgham bila gunnah ialah tatkala kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ro, maka kita leburkan nun sukun atau tanwinnya tanpa kita baca secara dengung. Contoh, mir rabbihim hudal lil muttaqin. Hudal lil, tanwin bertemu dengan lam, kita langsung leburkan ke huruf lamnya. Ini adalah contoh idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat ada iqlab. Iqlab artinya mengganti. Maksudnya ialah mengganti huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf mim tatkala ia bertemu dengan huruf ba. Mim dan ba merupakan 2 huruf yang memiliki satu makhraj yang sama, yaitu syafatain. Maka tatkala kita membacanya mim ba'di, contoh, mim ba'di ma ja'at humul bayinat. Mim ba'di, mim secara otomatis kita akan langsung ke huruf mim. Tatkala nun sukun bertemu dengan ba, maka otomatis kita akan merubahnya mengganti dengan huruf mim. Mim ba'di. Tentu akan sulit jika kita tidak menggantinya. Min ba'di, susah. Ini adalah contoh dari iqlab. Kemudian yang terakhir ialah ikhfa. Ikhfa ialah samar-samar secara bahasa. Sedangkan secara istilah ialah membaca nun sukun atau tanwin secara samar-samar tatkala ia bertemu seluruh hijaiyah kecuali huruf-huruf yang telah disebutkan tadi, huruf-huruf izhar, huruf-huruf idgham bigunnah ataupun bila gunnah, dan huruf iqlab. Selain huruf-huruf ini, maka semuanya tatkala bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka nun sukun atau tanwinnya kita baca secara samar-samar. Contoh, a'anzartahum, a'anza. Kita membaca nun, akan tetapi lidah kita sudah mengarah ke huruf setelahnya. A'anzartahum. Contoh, min qablikum. Kemudian dan banyak contoh lainnya. Ini adalah contoh dari ikhfa. Mungkin sekian materi kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.